Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triulfa Adriani dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, untuk menuju tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah analisis jurnal, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menganalisis jurnal mulai dari judul sampai dengan daftar pustaka. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus memperhatikan pertama, judul. Dalam jurnal ini berjudul Permainan Tradisional untuk Membentuk Karakter Anak Usia Dini, didukung oleh teori-teori yang relevan yang sudah diuraikan dalam artikel tersebut. Jumlah kata pada judul jurnal ini adalah 8 kata, sedangkan dalam sistematika penulisan ilmiah kriteria judul adalah 5-14 kata. Dengan hal ini, judul yang ditulis oleh penulis telah sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah. Selanjutnya, judul artikel ini tidak mengandung kata clash. Yang kedua, memperhatikan penulis jurnal. Dalam jurnal ini, penulisnya berjumlah 2 orang. Yang pertama, Oki Witasari, yang kedua, Novan Ardiwiani, serta penulis dituliskan tanpa gelar. Ketiga, korespondensi. Dalam jurnal ini dilengkapi dengan alamat korespondensi seperti terdapat alamat email di lembaga tersebut, yaitu jesut@uinsby.ac.id, nama lembaga pendidikan, yaitu IAIN Purwokerto. Jurnal ini termasuk jurnal bereputasi nasional yang telah memiliki nomor ISSN yang dicetak maupun online. PISSN sama dengan 27 15 8454, EISSN 27 15 8446. Memiliki nama jurnal, yaitu Journal of Early Childhood Education and Development. Vol 2 nomor 1 diterbitkan pada Juni 2020 dengan page 52-63. Yang keempat, abstrak. Dari abstrak artikel ini telah diuraikan paparan singkat mengenai inti dari penulisan ini. Alasan dari penelitian ini adalah lemahnya kreativitas guru dalam membentuk karakter anak. Selanjutnya dipaparkan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan upaya dalam membentuk karakter anak dengan permainan tradisional di TK Diponegoro nomor 140 Rawolo. Kemudian dijelaskan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian fenomenologi dengan subjek yaitu kepala TK, guru, serta anak. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Kemudian analisis data dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kemudian terdapat paparan hasil, yaitu hasil kajian mendeskripsikan bahwa upaya membentuk karakter anak dengan permainan tradisional di TK Diponegoro nomor 140 Rawalo dilakukan melalui 3 tahap. Selain itu, abstrak ditulis menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian penggunaan bahasa Inggrisnya mudah dipahami karena mengambil kosakata yang sederhana. Abstrak tersebut ditulis dalam 1 alinea dan jumlah katanya sesuai dengan kelaziman, yaitu 190 kata dalam bahasa Indonesia dan 224 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak ditulis menjorok ke kanan dengan spasi 1. Akan tetapi menurut saya dalam artikel tersebut masih ada kekurangan dalam abstrak. Tidak terdapat uraian kesimpulan dari penelitian tersebut. Kelima, kata kunci. Dalam artikel ini memiliki 3 kata kunci, yaitu anak, karakter, permainan tradisional. Kata kunci berperan penting yang berisi konsep penting untuk dibahas dalam artikel, agar pembaca dapat memahami sehingga mendapat informasi yang baru. Kata kunci ini sudah sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah, yaitu 3-5 kata. Pendahuluan. Dalam artikel jurnal ini, pada bagian pendahuluan, telah berisi masalah, yaitu berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan awal pada beberapa sekolah untuk anak usia dini di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, dapat diketahui bahwa semua guru sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan karakter. Tetapi belum semuanya memiliki penguasaan terhadap metode dalam pembentukan karakter anak.
Pada dasarnya penyebabnya adalah karena guru masih enggan atau belum memiliki inisiatif untuk serius dalam membentuk karakter anak. Masalah terbatasnya waktu dalam mendidik anak di lembaga PAUD menjadi alasan utamanya. Selain itu, ketika guru membentuk karakter anak, upaya tersebut lebih banyak dilakukan dengan pemberian hafalan, surat-surat dan hadis-hadis pendek, nyanyi-nyanyian, serta yel-yel. Kegiatan pembiasaan pun dilakukan asal jalan. Para guru belum semuanya memiliki kreativitas dalam membentuk karakter anak. Selanjutnya, pendahuluan telah berisi tujuan dari hasil penelitian, yaitu untuk mendapatkan deskripsi tentang pembentukan karakter pada anak usia dini melalui permainan tradisional di TK Diponegoro 140 Rawalo. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai guideline bagi lembaga PAUD yang lain dalam upaya membentuk karakter anak usia dini melalui permainan tradisional. Diakui ataupun tidak, saat ini masih ada lembaga PAUD yang belum memiliki kemauan dan kemampuan untuk membentuk karakter anak dengan memanfaatkan berbagai permainan tradisional. Selain itu, bagian pendahuluan telah berisi paparan hasil kajian pustaka tentang pembentukan karakter melalui permainan tradisional TK Diponegoro. Yang ketujuh, bahan dan metode. Dalam artikel jurnal ini, bahan dan metode yang digunakan telah berisi paparan tentang prosedur penelitian secara jelas, sehingga penelitian dapat direfleksikan. Terdapat paparan mengenai metode yang digunakan, yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kriminologi. Tempat penelitian di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Lembaga PAUD tersebut adalah TK Diponegoro nomor 140 Rawalo yang beralamat di Jalan Rawa Cangkring, RT 2 RW 8, Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya dipaparkan sumber data dan teknik analisis data serta sumber data pada penelitian ini, yaitu kepala TK dan guru TK dan peserta didik di TK Diponegoro nomor 140 Rawalo. Teknik analisis data menggunakan versi Miles dan Huberman, yaitu melalui proses data reduction, data display, dan verification. Tetapi menurut saya terdapat kekurangan, yaitu waktu penelitian tidak dicantumkan kapan penelitian tersebut dilaksanakan. Selanjutnya dipaparkan sumber data dan teknik analisis data. Sumber data pada penelitian ini yaitu kepala TK dan guru serta peserta didik di TK Diponegoro nomor 140 Rawalo. Teknik analisis data versi Miles dan Huberman, yaitu melalui proses data reduction, data display, dan data verification. Tetapi menurut saya terdapat kekurangan, yaitu waktu penelitian tidak dicantumkan kapan penelitian tersebut dilaksanakan. Yang kedelapan, hasil riset. Dari pemaparan hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan juga gambar yang sangat sederhana. Pada tabel dijelaskan jenis-jenis permainan tradisional yang digunakan untuk membentuk karakter anak di TK Diponegoro. Diuraikan nilai karakter dari permainan tradisional tersebut. Terdapat sampel gambar kegiatan bermain dengan permainan tradisional untuk membentuk karakter anak di TK Diponegoro. Adapun kekurangan pada bagian ini, yaitu gambar tidak dijelaskan bagaimana cara bermain dengan permainan tradisional di TK Diponegoro nomor 140 Rawalo. Selanjutnya terdapat sampel gambar kegiatan bermain dengan permainan tradisional untuk membentuk karakter anak di TK Diponegoro 140 Rawalo. Kekurangan pada bagian ini, gambar tidak dijelaskan bagaimana cara bermain dengan permainan tradisional di TK Diponegoro 140 Rawalo. Yang kesembilan, pembahasan. Dalam artikel jurnal ini sudah ada bagian pembahasan. Terdapat teori yang terkait untuk mengarahkan pada verifikasi teori tersebut, yaitu menurut Pamungkas dan kawan-kawan 2019 mengatakan bahwa berbagai permainan tradisional di suatu daerah pada dasarnya merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang harus dikenalkan kepada anak melalui kegiatan pembelajaran.
Terdapat implikasi paparan hasil penelitian. Jadi akan dihasilkan kurikulum PAUD di TK Diponegoro 140 Rawalo yang mendukung pelaksanaan kegiatan bermain dengan permainan tradisional. Selanjutnya, pembahasan terdapat hasil analisis yang dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya yang sejenis. Ke-10 kesimpulan. Pada artikel ini terdapat bagian simpulan dan saran. Kesimpulan berkaitan langsung dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, dan juga terdapat hasil dari penelitian tersebut. Pada bagian saran, peneliti memberikan saran kepada Kepala TK Diponegoro nomor 140 Rawalo, yang kedua kepada guru, yang ketiga kepada wali murid, dan yang keempat kepada peneliti lain. Ada 4 saran yang penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian ini. Yang pertama kepada Kepala TK Diponegoro 140 Rawalo, yang kedua kepada guru, dan yang ketiga kepada wali murid, yang keempat kepada peneliti lain yang hendak meneliti tentang permainan tradisional sebagai media untuk membentuk karakter anak lebih baik. Yang ke-11, ucapan terima kasih. Terdapat ucapan terima kasih pada artikel ilmiah ini yang ditujukan oleh Kementerian Agama atau Kemenak Republik Indonesia IAIN Purwokerto dan TK Diponegoro nomor 140 Rawalo di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Ke-12, daftar pustaka. Pada artikel ilmiah ini ada bagian daftar pustaka. Penulis telah konsisten dalam menggunakan satu citasi, yaitu APA Styles. Kemudian daftar pustaka berisi semua pustaka yang diajukan dalam teks. Tetapi ada beberapa sumber yang diterbitkan 10 tahun terakhir pada tahun 2009 dan pustaka telah relevan dengan masalah penelitian tersebut. Yang ke-13, biodata penulis. Terdapat biodata penulis pada artikel ini, menjelaskan tentang biografi kedua penulis tersebut. Penulis pertama seorang mahasiswa dari IAIN Purwokerto yang telah menempuh S1 PIAUD, dan penulis kedua adalah seorang dosen di IAIN Purwokerto. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang bagaimana menganalisis jurnal, khususnya jurnal pada pendidikan anak usia dini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.